سلسلة طريق قديرية أن حسبا بي وحسبا بي خليدي وستأتي بشديدية إلى خضرة شيخ فخرج من خير وشوه مفهوم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعني بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونفعاتهم بدينه والآخر وجميع الكل إلى المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. Sesungguhnya malaikat itu semuanya ditugaskan, yang ada di langit dan di bumi, bahkan semut itu diciptakan oleh Allah untuk termasuk semua ikan di laut diciptakan oleh Allah. Tugas utamanya adalah untuk memintakan dan mendoakan seluruh orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Itu tujuan diciptakan. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih tujuannya semut itu diciptakan, tujuannya ya mendoakan kita sebagai orang yang mencari dan menyebarkan ilmu. Saking utamanya majelis ilmu. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 11, ma'afada ora paring faedah sinten al muslim wa muslim akhahu ing kancane muslim faidatan ing faedah afdhalu kang utama min hadis hasanin balagho nyampeake apa hadis hu ing muslim fabalagho maka nyampeake sinten muslim hu ing hadis. Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia di mata Kanjeng Nabi Muhammad melebihi kemuliaan orang yang dapat satu riwayat hadis, kemudian dia belajar satu riwayat hadis, kemudian mengajarkan satu riwayat hadis. Makanya seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah menjual rumahnya apa yang dimiliki karena dengar di kota Irak atau di kota Baghdad itu ada satu orang yang tua yang dia itu pernah bertemu dengan yang beliau itu memiliki satu riwayat hadis yang tidak dimiliki sama yang lain. Maka dia rela mencari sanad ilmu ke sana. Jadi ulama zaman dulu seperti itu biasa. Hatim Al-Asam, dia rela pergi ke suatu tempat yang jauh, menjual semua rumahnya untuk mendapatkan satu sanad hadis. Jadi seperti ini dia ngaji itu satu hadis berarti satu sanad hadis terus. Ulama zaman dulu untuk mendapatkan satu hadis itu rela menjual apa yang dia miliki untuk itu semua. Bahkan misalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau rela meninggalkan semua kenikmatan dunia, bahkan hampir meninggalkan istrinya hanya untuk menjadi seorang ulama ahli fikih atau ahli hadis. Ini ulama zaman dulu. Kenapa? Karena tahu keutamaan ilmu hadis tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatu minal khairi yasma'uhal mu'minu fayu'allimuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadat sanadin. Kita belajar satu bab ilmu, satu hadis itu atau tentang satu faedah dari ilmu, kemudian mau mengamalkan atau berusaha mengamalkan, lebih baik daripada kita sholat selama 1 tahun penuh, lebih baik daripada kita puasa 1 tahun penuh, lebih baik daripada jenengan berzikir setahun penuh tanpa berhenti. Ini keutamaan majelis, yaitu belajar dan mengajarkan ilmu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi pada suatu ketika keluar dari rumahnya. Faru'a majlisaini ahaduhuma yad'una lillahi azza wa jalla. Kemudian Kanjeng Nabi melihat ada satu majlis fajalasa minhum, yaitu yad'una azza wa jalla. Mereka duduk di majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir. Wa yarghubuna ilaihi, dan mereka itu sakau dari zikirnya. Semua dengan zikirnya. Wasani yu'allimunan nas. Yang kedua adalah majlis, yaitu belajar mengajar atau majlis pengajian. Faqala amma haula'i fayasaluna Allah ta'ala fa in syaa'a atahum fa in syaa'a mana'ahum. Wa amma haula'i fayu'allimun nas wa innama bu'istu mu'alliman. Mereka semua itu orang baik, katanya Rasul. Ini majelis zikir baik, majelis ilmu baik. Tapi
yang mana mereka sama-sama tujuannya kepada Allah. Tapi aku pilih majelis ilmu. Kenapa? Wa innama bu'istu mu'alliman. Karena apa? Karena aku diutus untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar. Makanya kalau ada majelis dzikir dan majelis ilmu, aku pilih majelis ilmu karena itulah tempatku untuk menjadi diutus oleh Kanjeng Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu yang diperhatikan oleh ahli ilmu itu adalah jamaah, penting sekali. Hampir semua ahli ilmu itu sholatnya selalu berjamaah. Misalnya Hatim Al-Aswam, beliau hampir semua ulama itu kalau sholat selalu berjamaah. Misalnya beliau Sa'id ibn al-Musayyab di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yaitu kitab Tadhib, beliau mengatakan Soleh itu mundu arba'ina sana. Aku tuh sudah sholat selama 40 tahun. Artinya beliau itu menemui balik selama 40 tahun. Kalau baliknya 15 tahun, maka umurnya 55 tahun. Walam yusolli, dan tidaklah aku sholat kecuali aku selalu bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Artinya sholatnya selalu berjamaah. Illa yauma, kecuali satu hari. Bahwasanya beliau Fatats nih, aku tuh pernah satu kali terlambat sholat jamaah, satu tok. Ketika yaitu matats ummi, yaitu yauman matats ummi. Di hari ketika aku sibuk ngurusi jenazah ibu, maka aku terlambat sholat. Itu Kiai Syekh Sa'id ibn Musayyib. Ada yang bacanya Musayyib, ada yang bacanya Musayyab. Komen itu kayak Asyik dong, si Joko Sudah berapa? Jangan di luar, kecil. Kasih yang di luar. si Joko akhirnya Suruh Rotor ini alah sana lah. mau masuk. Nah, sini. Langsung saja. Waalaikumsalam. Monggo Mbak. Sini Kita di luar aja, Pak. Jangan. Sini ada aku soalnya. Ya. Udah sini aja. Aja nih Joko. Sampai monggo. Akhirnya. Akhirnya. Tapi dingin loh situ Mbak. Karpetnya di sini gitu. Jadi Mas. Kalau kata boleh sendenan. Mas Yun, gerak Mas Yun. Ditarik aja Mbak. Kita yang tanya aja Mbak ini Mbak. Tarik ya? Mas Yun, Yang biru. ditarik. Yang biru. Ininya masa orangnya. Ada di kesana enggak? Itu dipocokin. Salah satu yang harus diperhatikan oleh seorang mu'allim, seorang pengajar ilmu dan orang yang mencari ilmu itu adalah sholatnya berjamaah. Hampir semua ahli ilmu itu sholatnya berjamaah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusolli bin nasi summa ukhalifu ila rajulin ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriqu buyutahum. Jadi andaikan ada perintah yang lebih mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak ada perintah yang lebih penting, yaitu melebihi perintah membakar orang yang sholatnya tidak mau berjamaah. Makanya sholat berjamaah itu sangat penting sekali. Tadi kita sampaikan Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama besar, orang yang muridnya semuanya jadi orang hebat semuanya. Kenapa? Karena gurunya orang yang setiap hari tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Qad shallaitu mundu arba'ina sana. Aku tuh sudah sholat 40 tahun, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali yauman matats ummi, di hari di mana hari itu adalah ibuku meninggal dunia. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah seperti itu. Syekh Nawawi Al-Bantani yang kemarin jasadnya dibongkar itu juga hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah karena sholatnya selalu berjamaah.
salah satu yang terpenting bagi seorang pengajar ilmu dan orang yang belajar adalah sholatnya diperhatikan berjamaah. Bahkan ada seorang khalifah namanya Maimun bin Mahron, itu khalifah dari Bani Abbasiyah, bawahnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau karena fakir innan nasa qad insarafu faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau kan seorang gubernur, khalifah itu raja di negara Irak. Nah, karena kesibukan kerajaannya, kemudian beliau itu rodok menunda karena ada pertemuan dengan beberapa wali kota. Kemudian ketika keluar ke masjid Qadin Sorofun Nas, ternyata manusia sudah bubar semuanya. Karena bubar semuanya, kemudian beliau mengatakan bahwasanya uhibbu ilayya min wilayatil Irak. Lebih baik aku tidak usah jadi gubernur, jadi presiden, daripada aku satu kali terlambat sholat berjamaah. Ini ulama zaman dulu seperti ini. Lebih baik saya nggak jadi PNS, ngapain jadi PNS? Daripada tidak satu jamaah. Saya ketika tes CPNS itu terlambat, tes CPNS kan maghrib gitu. Tes dimarahi sama yang di kepegawaian Fusian. Dan apa fadilah sholat berjamaah secara terus-menerus itu? Di dalam Ihya Ulumuddin ini halaman 149, ya agak kecil karena tadi 149. Idza kana yaumul qiyamati yusharu qaumun wujuhum kal qawati. Besok itu katanya Rasulullah, ketika hari kiamat itu ada umat-umat yang memang dibangkitkan dalam keadaan lebih mulia dari yang lain. Yaitu apa? Wajahnya seperti bintang-bintang, mulia sekali. Kemudian fataku lahul malaikat bertanya, apa amal kalian kok dimuliakan oleh Allah? Mereka mengatakan, fayaqul kunna idza sami'nal adzan kunna ila thahara la yashghulna ghairu. Mereka mengatakan, kami setiap mendengarkan adzan langsung segera berwudu, segera menuju sholat berjamaah. Ini makanya di dalam ilmu fikih, ketika ada adzan maka sunnahnya satu menjawab. Makanya apa lebih utama mana, muadzin, orang tukang adzan atau imam? Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti mengatakan muadzin afdalu minal imamah. Seorang yang adzan lebih mulia daripada seorang imam, karena utamanya seorang muadzin. Dan orang itu dianjurkan sholat di awal waktu atau sholat di awal waktu kecuali dalam 3 keadaan. Satu, sholat duhur, maka tabligh itu diakhirkan karena menunda biar tidak terlalu panas. Maka beberapa kiai itu terutama pasar Kliwon, Ustaz Yahya pasti tahu, namanya pasar Kliwon. Kalau di sana itu kalau sholat duhur agak akhir, jam 1 atau setengah 1. Di Al-Mu'ayy juga diakhirkan, nggak pas duhur nggak? Setengah 5 biasanya. Setengah 5. Kalau di tempat saya itu setengah 5. Asal. Duhurnya setengah 2. Iya, saya satu aja. Kalau di Purwodadi itu setengah. Kalau asal nggak sudah diakhirkan. Asal itu 4 matang nggak sudah diakhirkan. Duhur yang sudah diakhirkan karena biar nggak terlalu panas. Isya itu waktunya ada 3. Isya itu waktunya ada 3. Ada kalanya ba'da ghurubi syamsi wa biqadri sab'a raka'atin wal adzan wal iqamah wa sadr Allah. Jadi waktunya Isya itu yang pertama menurut Qaul Jadid. Qaul Jadid itu Qaul Imam Syafi'i di kota Mesir. Itu setelah terbenamnya matahari kan sholat maghrib dengan kadar 7 rakaat plus wudu plus adzan plus iqamah plus nutup aurat. Berapa menit kira-kira? Berapa menit? 20 menit cukup ya? Cukup. Ini adzan. Berarti makanya setelah tertutup matahari plus 20 menit sholat Isya boleh. Itu menurut Qaul Jadid. Makanya di beberapa tempat seperti di Kalimantan itu Isyanya nggak seperti di Kalender enggak. Tapi Isyanya itu 20 menit setelah sholat maghrib, nanti baca Raqibul Haddad, baca Al-Ma'surat atau yang lain, langsung sholat Isya. Ini Qaul Jadid, kita kirim aja. Menurut Qaul Qadim, enggak. Qaul Qadim mengatakan, pendapatnya Imam Syafi'i ketika di kota Irak, enggak. Beliau mengatakan yaitu Ghoba Syafaqil Ahmar, setelah mega merah itu hilang. Itu seperti di kalender itu mega merah hilang. Di mega merah nggak ada. Itu pendapat ketiga mengatakan, kaulnya juga muktamad karena dari hadis sahih. Itu sholat Isya itu diakhirkan. Jadi sampai itu bulan sholat Isya itu jam 2:30 dengan tujuan apa? Biar bisa sholat
malam. Itu boleh diakhirkan. Ini waktunya sholat isya. Lah, sholat berjamaah itu sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada pendapat fardu kifayah. Wakila wajibun, ada pendapat mengatakan sholat jamaah itu wajib. Tapi kita mengambil yang sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, sholat jamaah itu disunnahkan dengan orang yang alim. Kok ternyata ada yang lebih alim, misalnya Mas Ino sekarang sholat jamaah sama Pak A ini hafal 5 juz. Ternyata setelah sholat jamaah sama dia ada Pak B, ternyata hafal 10 juz, maka sunnah diulangi lagi. Ketemu lagi yang 30 juz, sunnah diulangi lagi berkali-kali gitu. Makanya biasanya para syekhoh itu para ulama perempuan itu syekhoh itu kalau dia itu sudah mancing sholat itu mereka membiasakan diri untuk langsung sholat sendiri, dan nanti ketika ada jamaah sholat lagi. Paham ya? Kenapa? Maro'aitu mata fa'amutu mata sa'amutu. Kalimatnya sa'amutu, karena aku nggak tahu katanya aku akan mati kapan, maka aku segera sholat. Kok nanti ternyata aku nunggu sholat berjamaah ternyata mati, maka aku sudah sholat, yaitu sholat wajib. Paham? Itu ulama zaman dulu mengamalkan seperti itu biar biar matinya itu nggak punya hutang sholat. Kalau ada orang mati kemudian belum sholat, apakah wajib diqodho? Menurut qaul mu'tamad, pendapat yang ashah di dalam mazhab itu adalah tidak wajib diqodho. Dan orang tua itu nggak wajib mengganti, anak nggak wajib mengganti sholatnya orang tua yang fakat, yang telah ditinggalkan. Tapi ada pendapat di dalam Fathul Mu'in mengatakan boleh diganti dengan apa namanya itu fidyah, 1 kali sholat 7 ons. Itu berlaku di sekitar Solo. Kalau di Purwodadi ada pendapat lain mengatakan boleh, karena mengkiaskan dengan haji, boleh diganti dengan yaitu sesama sholat. Jadi usolli fardhul zuhri li pa'a qadhaan lillahi ta'ala gitu. Dulu saya pernah mengqadhi, tapi baru benar-benar. Kalau dari Solo berarti pakai fidyah. Rata-rata begitu. Saya menemukan rata-rata begitu. Tapi tetap diganti sholatnya atau hanya fidyah? Ya karena untuk asal tidak wajib ya sudah membayar fidyah ya. Ada juga saya menemukan di daerah tertentu itu bayar fidyah plus bayar sholat. Itu ada. Ini khilaf. Kalau khilaf gak usah artinya berbeda. Kata kalau Muhammadiyah apa MTA kan nggak tahu. MTS plus saya nggak wajib mengganti sama sekali. Nah seperti tadi malam itu. Terus apa? Tadi malam itu ada yang syahadat itu. Tadi malam ada syahadat. Tua ya. Datang ke tempat kita syahadat. Ternyata tak tanya lah, kamu umurnya berapa? Oh umurnya berapa? 59. Nah kemudian karena suaminya ini adalah Kristen, belum memasuk Islam, bagaimana solusinya? Maka secara fikih hukum batal demi hukum nikahnya batal. Nah yang aman adalah dia sudah monopause, artinya tidak akan terjadi hubungan suami istri. Memang kalau langsung dipisah sulit, ya sudah, karena rumahnya besar ya sudah, kamu harus membatasi jarak dengan suami kamu karena suami kamu tidak sah secara fikih, secara syariat. Nah kamu dulu murtad tahun berapa? Murtad tahun sekian. Tapi setelah dia murtad, dia itu Islam lagi, tapi Islamnya itu belum dibimbing oleh seorang ustaz misalnya, atau kiai gitu. Nah kemudian kamu murtad berapa tahun? 5 tahun. Ya sudah, berarti selama 5 tahun sholatnya wajib diganti. Nah kalau ganti sholatnya orang murtad, nggak usah 5 tahun langsung, nggak boleh diganti. Misalnya kalau saran saya tadi malam itu, jenengan ibu itu setiap baca subuh ya sholat subuh lagi, setiap baca duhur sholat duhur lah. Nah, jadi 5 tahun nggak kerasa, ternyata sholatnya sudah terganti kan semuanya. Karena orang murtad itu wajib mengganti hukumnya, puasanya, sholatnya, apalagi zakatnya wajib diganti. Kalau puasanya ternyata sudah masih puasa, zakatnya masih zakat, paham ya? Seperti itu. Ini. Nah kemudian wa ma'widhum wujuhum kal qamar. Ada di antara umat Nabi Muhammad itu ketika meninggal wajahnya lebih mulia dari yang pertama. Apa? Seperti rembulan, indah sekali. Ditanya, fayaquluna ba'da su'al. Ditanya, kamu tuh amalnya apa katanya? Mereka mengatakan bahwasanya kami itu ketika mendengarkan azan sudah berwudu, kemudian kami nunggu sholat berjamaah, tapi nunggunya di rumah.
Jadi kalau ada adzan langsung menuju ke masjid. Paham ya? Bedanya kalau yang pertama tadi kan adzan belum wudu. Kalau ini wudu sudah dalam keadaan adzan. Jadi memang dianjurkan seorang mu'allim, seorang pengajar itu dalam keadaan suci terus. Itu dianjurkan. Gak ada ulama kecuali suci. Imam Bukhari beliau selalu dalam keadaan suci. Suci itu keadaan bukan. Oh iya. Bukan cucian. Bukan keadaan bukan. Imam Bukhari itu nggak pernah nggak wudu, nggak pernah nggak wudu, selalu suci. Imam Muslim juga selalu suci. Imam itu Hasyiyah Mukhtasar. Imam Muzani selalu suci. Murid cernya Imam Syafi'i. Nah, ulama-ulama yang selalu dalam keadaan suci ketika hidupnya, rata-rata muridnya itu jadi. Rata-rata muridnya jadi. Maka ya kita sebagai dosen usahakan ketika mengajar dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu sehingga mahasiswanya bisa lebih barokah. Itu ya, bisa lebih barokah. Makanya biar Syukur-syukur ya sholatnya jangan sampai tidak berjamaah. Kemudian waktu syarqaumun wujuhum kasyamsi. Ada di antara seluruh umat Nabi Muhammad itu paling mulia, yaitu apa? Wajahnya seperti matahari. Ini paling mulia, nggak ada yang lebih mulia dibanding. Ditanya apa amal kalian? Fayaqulu ba'da su'al. Mereka menjawab pertanyaan Nabi setelah ditanya malaikat. Kunna, kami wahai malaikat, ketika mendengar adzan sudah berwudu, dan kami nantajid, kami sudah berada di masjid untuk sholatnya berjamaah. Nah, ini wajahnya seperti mata. Kalau kita ya minimal ubli ya jangan bagus itu. Ini adalah keutamaan daripada seorang ahli ilmu yang selalu berwudu. Makanya kanjeng Nabi itu ketika melihat ada majelis ilmu dan majelis zikir, beliau mengatakan aku milih majelis ilmu. Kenapa? Innama bu'istu mu'alliman. Karena aku diutus untuk menjadi seorang ahli ilmu. Makanya moga kita semangat nih. Delalah ini kita kan diciptakan sebagai seorang ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu itu pengajar ilmu kan? Atau belajar ilmu. Maka kita harus bersyukur karena telah dijadikan sebagai ahli. May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ciri-ciri orang itu mulia atau tidak di mata Allah itu gampang. Semangat enggak kita belajar mencari ilmu? Kalau kita diberi semangat mencari ilmu, diberi semangat untuk ngaji, maka yufaqihu fiddin. Maka saat itulah kita diciptakan menjadi khairan, makhluk yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama zaman dulu seperti itu. Misalnya Imam Ahmad bin Husain Al-Idrus. Beliau saking semangatnya mencari ilmu, saking tahunya tentang keutamaan ilmu, ketika malam pertama perkawinan, beliau itu qad qara'tu, aku membaca Asy-Syifa lailan kamilan, kitab Asy-Syifa, yaitu 600 halaman. Karena cintanya kepada ilmu sampai malam pertama lupa. Beliau malah enggak malam pertama malah baca kitab gitu. Insyaallah kalau kita enggak ya. Belum nikah aja udah kebayang gitu. Sekali. Kebayang. Termasuk majelis ilmu itu majelis yang mulia. Majelis ilmu itu majelis yang mulia. Dikatakan di dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini punya kitab namanya Tafsir Kabir. Enten kalau di tempat saya 20 jilid cetakannya. Di perpustakaan belum ada satu saya. Tapi filenya banyak di internet banyak. Beliau mengatakan suatu tempat majelis yang di sana majelis itu dikasih makanan atau dikasih garam atau dikasih masyrub minuman, tidaklah orang makan dari makanan tersebut kecuali andaikan dia bermaksiat dari tenaga yang dihasilkan dari makanan tersebut, yaitu makanan yang dihadirkan di majelis ilmu atau majelis sholawat terutama, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang menggugat, loh, itu para ulama zaman dulu kok kalau ada majelis sholawat, majelis ilmu kok bawa garam, tahu? Iya. Kemudian itu kenapa? Nah, garam itu nanti dibawa pulang. Setiap masakannya dicampur pakai garam itu. Nah, biar apa? Setiap perbuatan yang dibuat, maksiat yang diperbuat oleh si fulan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalilnya di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi secara tidak langsung berarti dia bermaksiat terus.
secara tidak langsung berarti dia niat bermaksiat begitu. Ya, yang maksudnya andai kan bermaksiat nggak sengaja, terutama kita yang di kampus kan kadang-kadang nggak sengaja ya, senggolan, seperti itu. senggolan. Nah, dosen kan saya kadang-kadang nggak sengaja lihat apa bagiannya mahasiswi yang tidak boleh saya lihat. Kan seorang mu'alim kan hanya boleh melihat bagian wajah muta'alim. Saya kan hanya boleh melihat wajahnya tok. Ya sudah, saya melihat wajahnya tok. Kadang-kadang nggak sengaja, kadang-kadang lihat itu gambaran. Nah itu langsung diampun kadang-kadang gitu. Apalagi kalau di versi. Aduh, malah kalau di versi ya 100 meter sudah tahu gitu. Bawahnya leher. Aduh. Lebih harus banyak Desain versi. makan garam majelis gitu. Itu makanya majelis ilmu ini majelis yang paling penting. Ada kitab namanya ada kitab itu kitabnya Al-Fatawi Al-Hawi lil Fatawi Asyuyuti, 2 jilid kitab. Innalillahi malaikatun sayyahin. Allah tuh punya malaikat namanya malaikat sayyahin. Malaikat ini tugasnya patroli mencari majelis-majelis ilmu. Nah, ketika kemudian mereka menemukan majelis ilmu atau majelis zikir, kemudian mereka matur sama Allah, ya Allah ini ada majelis ilmu. Kira-kira mau kamu kasih apa ya Allah? Allah mengatakan, hal ta'rifuni. Mereka kan nggak sama saya. Lah, nggak kenal sama jenengan. Maksudnya pernah lihat saya nggak pernah ya Allah. Kemudian apakah mereka tahu surga? Lah ya Allah. Andaikan mereka tahu aku dan tahu surga, kira-kira apa? Maka fayarghubun, mereka akan lebih semangat untuk belajar mencari ilmu. Nah kemudian Allah mengatakan yang pertama istaghfiru dzunubahum, ampuni semua dosa orang yang datang di majelis ini. Yang kedua irfa' darajatahum, irfa'u darajat, angkatlah mereka semuanya derajatnya diangkat. Yang tadinya nggak dapat tukin gitu. Amin ya Allah. Aduh, direkam. Tenang Gus, buatan live-nya. Enggak live. Nanti saya potong bagian Hari itu tidak. Dikat Hari ini tidak siaran Yang langsung. ketiga, nanti kita ceritakan kisah-kisah orang yang diangkat gara-gara ini. Yang ketiga adalah ketika mereka itu ij'alu minaswali, jadikan mereka termasuk soleh. Hati-hati loh. Kalau ada orang mati itu kan man mata fasyahida arba. Barang siapa orang mati disaksikan 4 orang, dia soleh, dakhalal jannah. Bahasanya kalau di desa-desa itu hadisnya sahih Muslim. Di desa-desa itu masih ada, di kota-kota sudah jarang Ya. atau mungkin nggak tahu. Biasanya monggo niki jenazahipun Pak Ahmad niki badhe dipun berangkataken. Saderengipun berangkataken kula nyuwun penyaksen. Niki termasuk jenazah dengan saya napa awon kan saya. Lah niku Awon. Saya Gus. Kersane mboten jawab awon itu biasanya mudin niku nek manis-manis. Saya napa saya? Iya, saya napa saya. Nggih kula nggih saya napa saya. Itu kalau kita nggak tahu. Lah, besok kalau sampai jadi kiai, besok mesti kalau sampai jadi kiai bagiannya itu bagian mudinnya itu. Maka jangan langsung bilang begitu. Sak ngertos kula tiyang niku nak dinten Selasa niku selalu ngaji Ihya Ulumuddin Istiqomah. Padahal lah niki termasuk ciri-ciri yang enggak saya. Menurut kula yang saya. Jenengan saya napa awon kiai kali ciri-ciri kalau saya. Soalnya kalau langsung bilang saya di dalam kitab Bajuri itu nanti dia akan doman itu bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab. Katanya orang baik, mana ininya kan bu? Ternyata setiap hari pacaran. Tahu bilang ini. Oh, caranya bahasanya berarti. Cara memandang opininya, menggerakkan opininya orang-orang itu dengan kata-kata tadi ya. Menunjukkan kebaikannya. Menunjukkan kebaikannya. Biar besok ketika di akhirat dituntut itu enggak, saya kan mengatakan baik tadi. Karena itu. Ya itu. Jadi harus begitu di dalam Bajuri itu diajarkan begitu. Jangan langsung saya nama awal saya waduh susah itu. Kalau saya lebih baik diam. Doman. Kecuali kalau jenengan pernah melihat dia datang di majelis ilmu, maka boleh mengatakan baik. Itu tak wis. Jenengan pernah melihat dia datang pengajian, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, maka boleh saya boleh. Kalau wingi niku enten majelis jamaah pengajian. Ya Allah, hati-hati ya di Solo tuh. Di Solo tuh udah banyak orang itu karena nggak ketahuan sholat, kemudian dia itu dimakamkan ala Kristen banyak. Jadi ada orang Sebenarnya Islam.
Islam, tapi karena dia nggak pernah sholat, nggak pernah ketahuan sholat, hanya dimakamkan ala Kristen, ala Katolik. Keluarganya nggak peduli karena daripada keluarga uang 3 juta, begini dah, makamkan aja kan begini. Ada orang baru, ya dilalah dia itu sekitar 2 minggu sebelum meninggal, ikut pengajian tafsir rutin. Saya punya pengajian tafsir soli rutin gitu, 2 pertemuan. Nah setelah pengajian kita mengadakan pengajian, wah dia tuh paling semangat. Besoknya pengajiannya mau dibuat akbar, 1 harinya meninggal dunia. Ditelepon saya, ditelepon. Intinya begini, ditelepon. Nyuwun tulung jenengan datang ke daerah X ya, dekat UNS. Kenapa? Karena jenazahnya kalau nggak ada yang merawat secara Islam akan dirawat secara Nasrani. Hanya saya datang malam, bener nggak ada yang nyolati, nggak ada yang ngurusin, nggak ada bener ini, nggak ada. Terus ketika hari H, adalah kemudian dia dikasih kesempatan. Ya sudah, sak ngantos kula, mayit niki niku pernah ngepeng kalih ngaji tafsir kali kula. Dan ini termasuk ciri-ciri yang saya. Terus bilang, saya nampak wan saya. Akhirnya masyarakat paham kalau dia adalah orang jamaah pengajian. Kaget itu, karena di situ nggak ada yang ngaji sama sekali. Nggak ada yang ngaji sama sekali. Maka penting sekali kalau ada orang masuk Islam itu KTP-nya segera dirubah. Biar tidak. Karena kalau masih Islam wajib sholat. Walaupun dia nggak pernah sholat selama hidupnya, wajib sholat. Walaupun dia zina selama hidupnya, wajib sholat. Itu 4 madhab sepakat. Itu di desa saya di Wonogiri itu pernah ada fenomena seperti itu. Betul. Jadi saya cerita ini ke saya karena saya kan di sini baru setahun, tidak ada setahun, berapa bulan yang lalu itu ada seorang yang nggak setahu masyarakat tidak pernah sholat. Dulunya sholat, cuman sekarang sudah tidak pernah sholat itu. Sukanya ngapunten nggak ngendem gitu. Nah ketika dia meninggal itu ada satu tokoh masyarakat, ya saya sebutkan beliau pengikut atau ngajinya MTA. Nah ketika datang ke mayat itu dia bawa hadis itu, hadisnya ketika Nabi salah menyolatkan Abdullah bin Saba itu. Oh, iya. Ketika Umar menegur tapi Nabi tetap menyolatkan, tapi ternyata besoknya menangis itu. Nah dia bawa hadis itu, akhirnya jenazah tidak disolatkan, dan keluarganya itu juga nerimo itu. Nah saya ada cerita ibu saya itu, nah menurut saya tetap disolatkan karena dia kan masih Islam gitu. Wajib. Mata wajib. Semua di satu desa itu tidak ada yang menyolatkan akhirnya. Ya jenengan wajib mensolati karena jenengan umat Islam, tetangga desanya wajib mensolati. Cuman ketika saya pulang itu sudah dikubur, saya pulang beberapa hari setelah kejadian itu. Akhirnya dimakamkan. Dimakamkan tapi tidak disolatkan. Ya berarti mensolatinya ya sholat goib berarti. Sholat goib itu tidak harus di makam, tidak harus di depan mayit, tidak harus di jauh, tapi sholat goib itu boleh ketika dimakamkan. Berapa hari? Menurut Imam Syafi'i itu sampai qobla takoyur. Tapi berapa hari? Berapa? 7 hari. 7 hari. 40 hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan Imam Hambali mengatakan selama hari. Itu hukumnya maksudnya orang di sekitar itu jadinya gimana? Dosa semua. Tapi kalau nggak tahu nih, termasuk saya yang nggak tahu itu segera dosa. Berarti sekarang sudah tahu, berarti segera disolati. Nanti setelah sholat maghrib segera sholat mayit untuk beliau. Iya, kalau nggak disolati dosa semua. Orang meninggal sholat itu ada 2, ada kalanya jahid, ada kalanya kasih. Kalau jahid itu begini, kamu nggak tahu nggak sholat nggak wajib, kafir dia, nggak boleh disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslim, dan tidak boleh dimakamkan di kuburannya orang muslim, karena dia mengatakan sholat tidak wajib. Tapi kalau dia mengatakan gampang, malas aku, nah itu tetap wajib sholat. Kalau dia masih percaya dengan sholat itu wajib. Nah, hati-hati. Jadi sekarang sudah banyak terus hadisnya itu nggak berdiri sendiri. Ada hadis 2, ada hadis 1, ada hadisnya itu ada 5 atau 6. Hadisnya itu saling berhubungan, tidak cuma itu dong. Nah, dalam memahami hadis tidak bisa kita kecuali mendengarkan pendapat para ulama ahli hadis. Maka aneh kalau kita mendengar begini. Kita tuh nggak usah ikut Syafi'i, sama apalagi Hanafi, apalagi Maliki, apalagi Hambali. Loh, ngapain kita ikut mereka? Kita Bukhari Muslim dong, paham ya? Loh, Imam Bukhari itu berguru hadis kepada kepada gurunya itu Imam Syafi'i. Dan guru sama muridnya ahli mana kira-kira?
Cuman adalah Imam Syafi'i lebih terkenal ahli fikih daripada ahli hadis. Imam Syafi'i umur berapa? Umur 12 tahun di dalam kitab Manhajus Sawi. Imam Syafi'i itu sudah ceramah 12 tahun, sudah jadi mufti, nggak cuma mubalek, mufti. Nah ketika dia ifta, ketika dia berfatwa Ramadan sambil makan. Dari mari kita puasa sumu, fa'ilam tasum, fa'anta. Kalau kalian nggak puasa maka dosa hukum. Sambil minum susu dia. Diprotes sama murid-muridnya. Muridnya kan rata-rata sudah ulama. 1000 muridnya itu berimamah semua, ulama semua. Imam Syafi'i yang masih 12 tahunan itu diprotes sama murid-murid. Ya Imam, ya Syekh, kenapa Anda makan? Kan belum puasa kan? Saya kan belum balik, jadi masih boleh makan. Imam Syafi'i belum balik sudah berfatwa. Saking alimnya. Imam Syafi'i itu bisa alim kenapa? Karena orang tuanya, bapaknya itu orang yang selalu menjaga dari kemaksiatan. Bapaknya kan budak selama 15 tahun. Gara-gara makan satu buah delima minta ikhlas daripada mertuanya, kalau mertuanya nggak diikhlaskan. Kamu makan buah delima separuh, kamu tak ikhlaskan kalau jadi budak pun 15 tahun. Nah, 10 tahun dulu, terus setelah 10 tahun dia punya kepentingan kan, anak perempuannya belum dewasa. Kemudian tunggu 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun lagi, kamu tak ikhlaskan makan buah delima separuh ini kalau kamu menikahi anakku yang gak punya mata, gak punya mulut, gak punya hidung, gak punya kaki, gak punya tangan, gak punya telinga. Itu istrinya bapaknya Imam Syafi'i atau ibunya Imam Syafi'i. Setelah hari H ternyata setelah hari H, jadi kira-kira mau nggak Mas Uci? Mas Uci karena sudah makan undi-undi saya, sudah makan bakwan saya, nggak boleh, nggak ikhlaskan kecuali menikahi anak saya yang nggak punya mata, hidung, telinga, kaki, tangan, nggak punya mulut. Ikhlas kira-kira. Apa sudah? Dan terus, lihat bapaknya Imam Syafi'i deh, bagaimana beliau berhati-hati dalam fikih. Ketika hari H, ternyata yang didatangkan itu wanita sangat cantik sekali, sekali. Bahkan orang Arab saat itu itu ajmala min ummi Syafi'i. Aku tidak melihat wanita yang lebih cantik daripada ibunya Imam Syafi'i. Kemudian kira-kira kalau Mas Uci ternyata cantik, mau gak gitu? Sekarang aja. Sekarang aja. Bapaknya Imam Syafi'i enggak. Akadnya jelas. Akadnya di awal bagaimana akadnya? Tidak punya mata. Akadnya nggak punya mata. Berarti apa? Akadnya ridho itu ketika dia menikahi anaknya yang tidak punya mata. Bapaknya Imam Syafi'i nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena ternyata anaknya cantik. Jadi kalau kita yang enggak, kalau kita yang gemen kan gitu. Kalau yang Syafi'i enggak. Karena akad di awal itu hukumnya tidak punya mata, maka ya tidak punya mata. Bapaknya bercerita, maksudnya nggak punya mata karena sejak bayi dia nggak pernah melihat kemaksiatan. Sejak bayi mulutnya nggak pernah keluar kecuali Al-Qur'an. Sejak bayi telinganya nggak pernah dipakai mendengarkan kecuali kalimat thayyib. Kakinya nggak pernah dipakai untuk pergi ke diskotik, ke tempat muzah, tempat para pelacur. Tidak pernah tangannya dipakai untuk mencuri. Makanya aku mengatakan nggak punya tangan seperti tangannya manusia lain, nggak punya mata seperti matanya manusia lain. Nah ini baru mau menikah. Loh ini, makanya bapaknya Imam Syafi'i itu karena hati-hati, makanya anaknya diberi hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i kalau baca kitab kan, ini halaman 10 dibaca, ini halaman 11 harus ditutup. Kenapa kalau nggak ditutup? Beliau tuh blawur, karena sekali melirik langsung hafal. Sekali melirik langsung hafal. Itu di dalam buku Manaqibnya Imam Syafi'i, sekali melirik langsung hafal. Seperti Gus Dur lah gitu. Gus Dur itu kan sekali baca langsung hafal. Gus Dur saya cerita itu. Gus Dur itu cukup mendengarkan langsung hafal. Saking cerdasnya beliau. IQ-nya saking tingginya Gus Dur itu sekali mendengar langsung hafal. Pak Prabowo itu juga cerdas ya. Pak Prabowo IQ-nya. Makanya bagaimana biar punya anak yang hebat, ya orang tuanya harus menjaga dari kemaksiatan. Seperti kemarin kita ceritakan, siapa namanya itu? Siapa? Imam Abi Yazid Al-Bustami. Imam Abi Yazid Al-Bustami nggak usah jenengan tanya siapa beliau, mulutnya nggak pernah lepas dari zikir. Bahkan ketika ada peceklik, nggak ada hujan selama 7 tahun sampai sini. Kemudian ulama istikharah, kira-kira doa kita nggak dijabah itu bagaimana solusinya? Semua ulama istikharah, katanya ulama-ulama itu kalau pengen diberi hujan, dia suruh minta doa, suruh mendatangi seorang kakek-kakek tua hampir 120 tahun, minta doa kepada dirinya. Paham ya?
karena dialah yang doanya dijabai. Kemudian para ulama datang di daerah Syam itu, di daerah Baghdad itu kepada kakek-kakek tua tadi. Intinya kakek-kakek, kami minta didoakan semoga turun hujan. Karena menurut istikharah kami tidak ada doa yang dijabai melebihi doa kamu, kan begitu. Nah terus setelah berdoa benar baru ngangkat tangan langsung turun hujan. Lah ulama-ulama kaget, loh kamu tuh dijabai itu resepnya apa? Katanya ya Allah, katanya dia berdoanya begini, ya Allah as'aluka, ya Allah as'aluka bi wasilati ainaini, ya Allah aku minta kepadamu ya Allah dengan bertawasul berwasilah kedua mataku ini, yang mataku ini pernah aku pernah melihat wajahnya Imam Abi Yazid Al-Bustami. Paham ya? Gara-gara mata yang pernah melihat wajahnya seorang ulama, maka setiap dia berdoa dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadra malakat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini di dalam kitab Taqwal Al-Hafiz. Nah, barang siapa orang memandang wajah ulama satu kali pandangan, satu kali kedipan, maka setiap satu kedip itu Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu tidak pernah berhenti beristighfar bagi si fulan sampai harian. Ini melihat keutamaan melihat ulama. Lah gara-gara mataku pernah melihat Imam Abi Yazid Al-Bustami, maka setiap doaku diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Imam Abi Yazid Al-Bustami? Kok bisa top markotop seperti itu? Nah, bapak ibunya adalah orang yang selalu menjaga diri dari kemaksiatan, terutama ketika masih dalam keadaan hamil, dalam kandungan. Maka tidak pernah makan kecuali makanan yang halal, tidak pernah minum kecuali minuman yang halal. Bahkan bapaknya Imam Abi Yazid Al-Bustami tidak pernah hadir kecuali datang ke majelis ilmu, dan dia selalu memandang wajah orang yang datang di sana. Karena memandang wajah orang yang datang di majelis ilmu itu mendatangkan barokah. Imam Ibnu Taimiyah itu punya kitab, namanya kitab As-Sofadiyah. Di dalam kitab As-Sofadiyah dikatakan wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Gara-gara orang itu memandang wajahnya orang soleh, memandang wajah orang soleh itu ya datang ke majelis ilmu tadi loh. Ini masih poin ketiga tadi ya. Maka akan mendatangkan rahmah. Rahmah itu apa? Di dalam kitab Ianatul Thalibin, rahmah itu adalah Allah Ta'ala ma turid. Allah memberi sesuatu yang jenengan inginkan. Itu rahmah namanya. Kalau rahimah di atas yang jenengan inginkan. Jenengan butuh motor, dikasih oleh Allah motor Vario, dikasih yang gede itu Nmax. Nah itu berarti diambil. Itu rahimah namanya. Lah rahimah nanti ada caranya dapat rahimah. Sekarang rahmah dulu. Paham ya? Lah karena bapaknya orang yang selalu datang di majelis ilmu, ibunya selalu datang di majelis ilmu ketika hamil dan tidak pernah makan kecuali yang halal, maka anaknya Imam Abi Yazid Al-Bustami sejak umur 7 tahun setiap malam sholatnya hanya 100 rakaat. Sudah 100 rakaat. Jadi setiap malam 100 rakaat sejak 7 tahun. Ketika Imam Abi Yazid Al-Bustami umurnya 10 tahun, beliau pernah mau sholat malam baru 4 rakaat. Itu ternyata sudah lelah sekali, lemah sekali, pusing. Wah, baru 4 rakaat sudah malas gitu. Ini pasti ada gak beres gitu. Kemudian pagi hari tanya pada ibunya, wallahi ya ummi walladhi nafsi walladhi biyadihillahi ta'ala, demi Allah yang telah menurunkan Nabi Muhammad, dan demi Allah Tuhanku wahai ibuku. Jadi Imam Abi Al-Bustami itu umur 10 tahun tanya pada ibunya, kenapa tadi malam aku sholat itu baru tahajud 4 rakaat sudah gak kuat, lemes sekali dan ketiduran, kira-kira apa sebabnya? Kan begitu. Kok Allah menjauhkan saya dari ibadah, apa sebabnya? Nah, ibunya cerita, ya waladi, ya ibni, wahai anak laki-lakiku, aku itu semenjak muda gak pernah makan kecuali makan yang halal, dan aku tidak pernah ngasih kamu kecuali makanan yang halal. Aku tidak pernah berkata yang jelek-jelek, aku tidak pernah menghibah orang lain. Tapi jadi selama hidupnya ibunya, bapaknya tidak pernah maksiat sama sekali. Tapi ada tapinya. Kemarin sarian karena kesusu, karena tergesa-gesa, qad akhadtu sabuna ukhti, aku mengambil sabun temanku sak dulit karena kesusu, mau nyuci bajumu itu kesusu karena sabun ibu habis. Ibu tuh ngambil sabunnya teman ibu nggak sengaja sak dulit, kemudian
kemudian tak pakai mencuci baju yang kamu pakai tersebut. Ya gara-gara nggak sengaja pakai sabunnya orang, kemudian belum izin, akhirnya apa? Kamu diberi berat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini Imam biasa bagus, terutama yang jenengan ini Mas Seno yang hamil istrinya ya, Mas Rona yang hamil istrinya ya. Masih OTW Gus. Mas OTW. OTW ya. Enggak jadi. Mas Ena yang hamil. Alhamdulillah ya. Lari yang hamil. Nah, Itu yang dipandang yang soleh-soleh saja. Tahu Imam Ghazali berson. Ada kitab namanya Syarhul Ainiyah. Di kitab itu dikatakan begini, Imam Ghazali itu setiap kerentek apa aja. Jadi Imam Ghazali kan pernah jadi Allah, jadi imam, adiknya jadi makmum. Imam Ghazali jadi imam, adiknya jadi makmum. Ketika sholat Allahu Akbar, Imam Ghazali kan ahli fikih. Kemudian dia itu kepikiran hukum haid. Jadi tadi kan dia sedang anak kita, kepikiran hukum haid. Ketika dia kepikiran hukum haid, tiba-tiba Allah ngasih di dalam tubuhnya itu keluar darah yang sangat banyak sekali. Paham ya? Nah, adiknya melihat ada darah, maka dia mufarokoh. Karena sholat bermakmum kepada imam yang najis hukumnya tidak sah. Paham ya? Nah itu, saking Imam Ghazali itu kerenteknya mustajabah, akhirnya apa? Akhirnya beliau itu setiap kerentek apa langsung dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok bisa seperti itu? Apa resepnya? Bapaknya ditanya. Imam Muhammad ini bapaknya Imam Ghazali ditanya, ya Syekh Muhammad, lima indak walad soleh akal Ghazali. Kenapa kok kamu bisa punya anak yang top markotop seperti Imam Ghazali katanya? Ketahuilah wahai masyarakat, di malam-malam istriku, di malam pertama aku itu mau bersenggama dengan istriku, aku itu selalu terbayang wajah ulama yang tadinya itu aku datang di majelisnya. Jadi sebelum malam hari dia bersenggama